Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Di video ini kita akan melihat kelanjutan keruntuhan negara-negara Indonesia. Kita akan melihat pemberontakan orang-orang gagah berani, Trunajaya Raja Madura, dan Abdul Fattah Agung, Sultan dari Banten. Musuh-musuh Batavia Belanda memutuskan bahwa sudah tiba waktunya untuk bergerak. Pelarian dari Makassar merongrong company di Madura dan Banten. Trunajaya memperoleh dukungan para petempur nekat yang sudah kehilangan segala sesuatu untuk menggempur Jawa. Dan orang-orang Makassar dengan penuh semangat gagah berani berbaris di bawah benderanya. Sementara itu, di ujung lain pulau itu, Sultan Banten berusaha memperluas wilayahnya atas daerah-daerah barat Mataram. Kalau dia berhasil, Batavia akan dikepung oleh wilayah Banten. Pada masa itu, Banten diperintah sultannya yang terhebat, Abdul Fattah Agung, tahun 1651 sampai 1683, yang berusaha keras memodernkan negaranya dan menjadikan pusat kegiatan Muslim di seluruh kepulauan Indonesia. Dia mengirimkan putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi dari sana ke Turki dengan harapan menjalin hubungan baik dengan kekuatan utama Islam. Pada saat itu juga, Sultan dan putranya mencoba menghimpun pengikut di kalangan para penasihat dan petualang Eropa. Sultan tua mulai membangun kediaman baru, Keraton Tirtayasa. Yang menariknya, dia bangun seperti kota Belanda kecil. Rumah-rumahnya dibangun rapi sepanjang kanal. Keyakinan Jawa kuno bahwa penyerapan pengetahuan rahasia musuh adalah pertahanan terbaik terhadap kekuatannya mungkin telah membuat dia melakukan hal itu. Tapi prestasi terbesar Abdul Fattah adalah penataan perdagangan luar negeri. Seperti Raja Makassar, Sang Sultan Banten menyambut baik para pedagang dari Britania, Denmark, dan Perancis di pelabuhan-pelabuhannya. Dengan bantuan orang-orang Eropa ini, dia mulai memperlengkapi kapal-kapalnya sendiri yang dibawa nahkoda asal Eropa berlayar ke Filipina, Makau, Benggala, dan Persia. Pangeran Mahkota berlayar ke Mekah di salah satu kapalnya sendiri. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten setelah mereka terusir dari Malaka dan Makassar. Barang dagangan yang dijual di pasar Batavia sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten. Dan gengsi Sultan Abdul Fattah naik begitu tinggi sehingga dia menuntut bagian dalam perdagangan pala Ambon dan dalam perdagangan timah Semenanjung Malaya. Tuntutan yang dengan takabur ditolak pemerintah Batavia. Dikatakan bahwa tidak pernah sebelumnya, bahkan bukan di zaman sebelum kedatangan Portugis, perdagangan yang begitu luas terjadi di satu pelabuhan Indonesia seperti di Banten pada tahun-tahun ketika VOC berada di puncak kekuatannya. Keberhasilan membuat Abdul Fattah sangat ambisius. Dia bermimpi memperoleh keunggulan
di seluruh Jawa bagian barat. Dia menjalin jaring diplomatiknya di seluruh kepulauan Indonesia. Di Maluku, dia berintrik dengan Sibori, Sultan Ternate, yang biasa dikenal di antara orang Belanda sebagai Sultan Amsterdam, tanda kutip. Serdadunya menyerang pos-pos Belanda di Sumatera. Akhirnya, dia menulis surat kepada Raja Britania Raya dan Sultan Turki untuk memperoleh persekutuan mereka. Melihat Sultan Banten mengancam Batavia dari barat, sementara Trunajaya dan pendukung-pendukung Makassarnya menyulut bara di negeri Mataram di timur, company harus bertindak. Maatsuyker masih mencoba membatasi campur tangan Belanda seminimum mungkin. Tapi dia terpaksa mengirimkan kekuatan laut di bawah komando Spilman untuk melawan orang Makassar yang mendukung Trunajaya. Terlambat. Walaupun tentara company menduduki Surabaya dan kota-kota pantai serta sebagian pulau Madura, Trunajaya berhasil mengalahkan tentara Susuhunan Amangkurat pertama. Pertahanan raja yang dulu pernah begitu kuat ternyata lemah. Tapi apa gunanya perlawanan? Waktu yang diberikan nasib kepada dinasti itu sudah hampir berakhir. Tradisi Jawa membatasi setiap periode pemerintahan yang tidak terputus hanya selama 100 tahun. Keyakinan ini tercermin dalam cerita Babat. Sekali lagi, Kediri memainkan peran musuh raja yang tak kenal kompromi. Spilman yang energetik ingin menyerbu dengan pasukannya langsung ke pedalaman Jawa yang kurang dikenal itu, Kediri, dengan harapan menghancurkan kekuatan sang pemberontak sebelum bisa berakar. Dia dengan gigih menyarankan kebijakan yang tegas dan tersusun baik. Pertama, memulihkan kekuasaan Susuhunan Amangkurat pertama, yang dengan demikian akan berutang kepada company. Lalu beralih melawan Banten untuk mengakhiri segala rencana dan klaim Sultan Abdul Fattah. Tapi Maatsuyker yang sangat hati-hati tidak mau mendengarkannya. Dia masih berharap bisa berunding dengan Trunajaya dan menunda konflik dengan Banten. Tapi keadaan memaksa ia bertindak. Amangkurat I yang dikalahkan pemberontak tiba-tiba menemukan bahwa dia ditinggalkan semua pengikutnya dan bahkan sebagian besar anggota keluarganya. Harta karun Susuhunan, permata mahkotanya, gajah, dan kuda, bahkan harimnya jatuh ke tangan penguasa baru yang mengangkat diri sebagai penerus sah Raja Besar Hayam Wuruk dari Majapahit. Dengan kata lain, pewaris sah tahta Jawa Timur yang telah diserobot tanda kutip oleh Raja-Raja Mataram. Untuk beberapa waktu, Kediri memperoleh kembali kejayaan masa lalunya. Sementara itu, Amangkurat dalam pelariannya berusaha mencapai pantai ke permukiman Belanda. Dia wafat kelelahan di jalan. Imperium itu tampaknya sudah lepas dari tangan dinastinya. Sebelum meninggal, dia menasihati putranya, Amangkurat II, untuk bersekutu dengan company. Susuhunan baru, Amangkurat II, adalah orang yang berkarakter lemah. Satu-satunya harapan baginya adalah Belanda, yang untung sekali tidak sadar akan pentingnya tahun 1678. Untuk memperoleh bantuan mereka,
dia tidak segan menjanjikan kepada pemerintah Batavia pembayaran atas semua biaya perang, monopoli impor kain dan opium, dan terakhir penyerahan pelabuhan Semarang dan satu wilayah besar di selatan Batavia. Bahkan, prospek memperoleh keuntungan besar ini belum cukup mengatasi keengganan Maetsweker. Dia mencoba mencegah Spilman berpihak terang-terangan kepada Susuhunan. Dia membuat begitu banyak alasan penolakan atas saran komandan angkatan bersenjatanya, sehingga Spilman menjawab, "Satu-satunya alasan penolakan yang tidak saya jumpai dalam suratmu ialah bahwa mungkin langit pun akan runtuh dan menghancurkan seluruh umat manusia." Harus kita tambahkan bahwa Susuhunan muda itu melakukan segala hal yang dia bisa untuk menghancurkan keyakinan yang mungkin dimiliki Spilman dan orang-orang lain atas karakternya. Alih-alih bekerja sama dalam merebut kembali imperiumnya, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk dengan konyol berusaha merebut kembali salah satu perempuan haremnya yang sejak ditawan oleh Trunajaya telah mengelana dari satu istana Jawa ke istana berikutnya sampai akhirnya dia tiba di Banten, tempat Abdul Fattah yang cerdik menahannya dengan ketat dengan harapan bisa memanfaatkan dalam intrik-intrik diplomatiknya di kemudian hari. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya adalah kehancuran Sultan Abdul Fattah dan Trunajaya. Kenapa bisa hancur? Lagi-lagi pengkhianat. Negeri ini penuh dengan pengkhianat sehingga musuh bisa berkuasa.